أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab nomor 6 mengenai pintu-pintu dosa dan maksiat. Maka di sini Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita mengenai beberapa cara syaitan itu menggoda kita. Bagaimana cara syaitan itu menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Pintu-pintunya itu apa saja itu akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah melalui pandangan mata. Kenapa kok pandangan mata ini dijadikan nomor satu? Karena memang pandangan itu menjadi pintu utama, terutama dalam masalah syahwat. Kan kita sering dengar istilah ini dari mata turun ke hati. Karena memang organ mata ini itu yang menerima informasi paling banyak. Jadi kalau orang itu diantara orang yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, itu yang paling susah yang nggak bisa melihat. Karena memang kebanyakan informasi yang kita terima itu dari mata. Maka kemungkinan maksiat itu paling besar mulai dari mata. Maka barang siapa yang tidak menjaga pandangannya, maka dia telah menggiring dirinya kepada kecelakaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mengikuti pandangan dengan pandangan berikutnya, sebab hanya pandangan pertama saja yang diperbolehkan bagimu, tidak untuk pandangan setelahnya. Jadi ya, maksudnya apa kok pandangan pertama itu diperbolehkan? Ya kadang-kadang kan kita tidak sengaja melihat lagi berjalan, tiba-tiba lewat ada cewek berpakaian minim. Kita bukan sengaja lihat, tapi tiba-tiba orangnya keluar. Atau lagi naik motor, tiba-tiba lihat iklan yang menampilkan aurat. Ya kalau pas pandangan pertama, yaitu memang diperbolehkan. Bahkan di hadis lain kan pandangan pertama itu nikmat, tapi setelah itu harus langsung segera dialihkan karena pandangan berikutnya itu sudah dosa. Kadang-kadang ada yang rontok ngeyel, berarti nek pandangan pertama boleh, pandangan terus gitu. Jadi jangan milih Pak, pandangan terus kan pasti pandangan pertama, ya maksudnya bukan seperti itu. Pada hadis yang lain beliau juga bersabda, pandangan merupakan anak beracun dari anak-anak panah iblis.
Maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan ya dalam hatinya sampai pertemuan dengannya. Beliau juga bersabda, "Guddu absarakum wahfadu furujakum." Tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Kemudian dalam sebuah hadis, beliau juga melarang para sahabat untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi nggak boleh kok kita itu sering-sering nongkrong di pinggir jalan, main duduk-duduk di pinggir jalan tanpa ada tujuan yang tidak syar'i. Kalau misalnya ada tujuan yang syar'i, monggo nggak apa-apa. Tapi saya nggak ada apa-apa, cuma buat nongkrong-nongkrong saja, hendaklah dihindari. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu kan tempat duduk-duduk kami tidak bisa meninggalkannya. Itu biasanya kami ngumpul di situ, tempat nongkrong kami di situ, tidak ada tempat yang lain. Karena di situ yang paling strategis, paling enak. Kalau mau pindah itu ada yang seenak itu." Maka Nabi pun bersabda, "Jika kalian harus melakukannya, maka berikanlah kepada jalan itu haknya." Para sahabat bertanya, apakah hak jalan itu? Nabi menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu dan membalas salam. Maka bagaimana kita lihat mungkin di hadis-hadis ini, Rasulullah menekankan pentingnya bagi kita untuk menjaga pandangan kita, untuk selalu menundukkan pandangan kita dari melihat sesuatu yang diharamkan. Allah sendiri menekankan dalam surat Al-Ahzab bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Dan Allah memerintahkan orang-orang mukminat, perempuan-perempuan mukmin untuk menurunkan jilbabnya dan menjaga pandangannya. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ditekankan oleh Rasulullah dengan hadis. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga pandangan. Karena tadi dari pandangan akan melahirkan getaran hati, diikuti dengan angan-angan yang membangkitkan syahwat, yang dimana keinginan itu makin pandangannya makin tidak dijaga, keinginannya makin besar, syahwatnya makin besar, akhirnya tidak bisa ditahan. Maka di sini Ibnu Qayyim menekankan hendaklah kita itu bersabar dari menundukkan pandangan kita, menjaga diri kita dari melihat sesuatu yang diharamkan. Maka beliau berkata, kesabaran dalam menundukkan pandangan itu lebih ringan daripada kesabaran dalam menanggung beban akibatnya. Nah, kemudian selain dari syahwat, pandangan juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit hati yang lain, misalnya seperti hasad. Dan orang itu bisa hasad pertamanya dari apa? Karena bagaimana melihat saudaranya itu punya kenikmatan yang banyak, punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya keluarga yang cantik dan ganteng. Ketika melihat kondisinya sendiri, rumahnya masih ngontrak, duitnya pas-pasan, ya pasangannya ya nggak jelek juga enggak, tapi juga nggak cantik-cantik banget. Hanya dari pandangannya, karena dia tidak bisa menjaga hatinya, akhirnya muncul rasa hasad, rasa sakit hati, rasa dengki, yang menyebabkan kecelakaan pada dirinya, dan juga akan menyiksa hatinya karena tadi merasa terganggu, merasa tersiksa dengan kenikmatan orang lain.
Inilah kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, pintu pertama yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim adalah pandangan. Maka yang paling utama kita jaga supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan adalah pandangan kita. Kemudian yang kedua, pintunya adalah kebisikan jiwa. Jadi kata hati kita, suara di dalam hati kita. Dan bisikan jiwa ini itu lebih rumit ya. Kenapa? Karena kan tidak bisa dirasakan dan bisa membuka baik kebaikan maupun keburukan. Karena dari bisikan jiwa inilah muncul suara hati kita, muncul keinginan dan tekad kita. Maka dalam surat An-Nas Allah menerangkan alladzi yuwaswisu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa syaitan itu adalah yang yuwaswisu, yang membisiki di dalam dada manusia, yang menyuarakan suara-suara hati keburukan, yang mendorong kepada kejahatan. Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun manusia. Maka ketika dia tidak bisa menahan bisikan di dalam jiwanya, jadi di dalam hati itu ada bisikan yang mendorong kepada kebaikan, ada juga yang mendorong kepada keburukan. Maka tinggal kita pilih mana yang ingin kita dengarkan. Apakah kita terfokus kepada pikiran-pikiran buruk, atau malah kita bisa memusatkan perhatian kita kepada pikiran-pikiran yang baik. Maka barang siapa yang bisa mendengarkan bisikan-bisikan yang baik, mengikuti dorongan-dorongan kepada amal soleh, maka insya Allah akan selamat. Tapi siapa yang terdorong, terbujuk dengan bisikan-bisikan jiwanya yang buruk, terdorong kepada kejahatan, kepada amal buruk, ya maka akan terjerumus kepada kebinasaan. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa bisikan jiwa itu berkisar di antara 4 hal, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, untuk menolak bahaya di dunia, untuk mendapatkan kemaslahatan di akhirat, dan menolak bahaya di akhirat. Jadi ada bisikan yang mendorong kepada dunia, ada mendorong kepada akhirat tadi. Nah, yang mendorong kepada dunia, yang mengajak agar membisiki dirinya supaya ayo kerja, nyari duit, bagaimana nyari harta supaya bisa bahagia, senang-senang. Kalau yang akhirat, yang mengajak kepada ibadah, ayo sholat, ayo nyiapkan bekal. Kalau seorang mukmin, yang mengambil pertengahannya. Bagaimana dia bisa mendengar, menyeimbangkan antara dorongan yang sifatnya duniawi dan dorongan yang untuk akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Ibnu Qayyim kemudian menuliskan bahwa pikiran, bisikan yang paling mulia dan paling bermanfaat adalah yang ditujukan untuk Allah dan negeri akhirat. Misalnya apa? Yang pertama, dengan merenungi ayat-ayat Al-Quran, memahami maksudnya, memahami maknanya, kemudian mengamalkan apa yang di dalam kandungannya. Kemudian yang kedua, memikirkan ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang ada di alam semesta,
betapa indahnya dunia ini, sempurnanya alam semesta ini, kemudian mengambil pelajaran darinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, selalu memikirkan karunia-Nya, memikirkan kenikmatan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua dan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Bagaimana Allah itu sudah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya tanpa meminta imbalan walaupun sedikit pun. Nggak ada yang untuk Allah. Apapun yang Allah perintahkan akhirnya akan kembali kepada kita semua. Kemudian yang keempat, selalu memikirkan aib dan kerusakan sendiri, ya. Selalu memuhasabah diri. Jangan terforsir memikirkan keburukan orang lain. Mengingat kejelekan teman kita, mengingat keburukan saudara kita, mengingat kelakuan yang jelek dari tetangga kita. Jangan seperti itu. Daripada fokus kepada orang lain, fokuslah kepada aib sendiri, kepada keburukan sendiri, dan berusaha bagaimana mengoreksi keburukan tersebut. Dan yang kelima, memikirkan pentingnya waktu dan penggunaannya. Karena waktu kita itu terbatas, kematian itu pasti akan datang. Setiap detik itu umur kita semakin pendek, maka marilah kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk meraih bekal kita untuk akhirat nanti, untuk menyiapkan diri kita menghadapi hari di mana tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Nun wa qamin wa husnul mustabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.